bagaimana kita menyikapi kabupaten terhadap kelangkaan BBM, kelangkaan LPG, kemudian sistem penyaluran sembako yang kami rasakan, minyak goreng yang kami rasakan di daerah. Ini harus diperhatikan serius-seriusnya. Persoalan ini harus serius oleh pemerintah pusat, karena ini menyangkut masalah pangan nasional. Ini ada apa ini? Ada apa ini? Ada yang salah ini. Ini harus tegas, karena ini persoalan pangan itu persoalan prinsip bagi rakyat yang ada di pedalaman, yang ada di pulau-pulau. Dan inilah kami yang merasakan di daerah itu. Ini harus dikencangkan isu ini, apalagi memasuki bulan suci Ramadan. Jangan ada kelangkaan satu pun biji beras, daging, minyak goreng, jangan ada kelangkaan. Ini harus, rakyat tidak boleh antri. Ada apa ini semua ini? Kami bertanya kepada negara, ada apa? Ini ada yang salah ini. Oleh karena itu kami minta kepada Bapak Presiden untuk turun tangan menangani persoalan pangan di daerah. Kemudian atas ini 362 ketua DPRD hadir pada hari ini. Alhamdulillah kami sudah bisa merumuskan, kami akan mengawal IKN dengan catatan jangan ada yang main terhadap proses pelaksanaan IKN. Segera mungkin dipindahkan tata kelola pemerintahan. Kan IKN itu kan sudah pindah pemerintahannya. Ya, jangan ada kementerian yang tidak mau pindah ke sana. Harus berpusat di sana karena sudah ada dibentuk namanya badan otorita. Sudah ada di sana, badan setingkat dengan menteri. Kami mendukung itu. Siap. Dan kami akan mengawal prosesnya itu. Karena kami bersama-sama IKN. Karena seluruh DPRD kabupaten yang ada di Pulau Kalimantan itu akan mengawasi terhadap proses jalannya itu. Ini kita backup undang-undang IKN. Mendukung. Oke, satu pertanyaan nih Pak Ketum. Tadi sangat menarik dari Pak Ketum BPJAN terkait masalah sembako ini. Seperti apa nanti pergerakan dari bagian dari paguyuban ini untuk luar daerah nanti dengan langkanya sembako termasuk minyak goreng dan ya, bahkan sampai BBM. Kita kan menduga-duga ini ada apa ini, pasti ada bermain. Ini harus tegas, pemerintah harus tegas. Jangan ada bermain-main persoalan sembako. Jangan ada bisnis. Harus tegas sehingga tidak ada langka. Jangan ada yang menimbun. Ini harus jelas. Ini harus tegas oleh Presiden untuk mengawal itu. Karena ini menjelang bulan puasa ini rawan sekali. Betul, itu sangat rawan. Sangat rawan. Dan yang merasakan itu, yang kena dampaknya itu bukan Jakarta. Betul, yang kena dampaknya itu dari Maluku Barat Daya, dari kepulauan. Nah, saya kira ini kalau kelangkaan ini pasti ada tanda tanya buat kami. Kami yang didemo oleh rakyat, kami yang menampung rakyat kalau misalnya langka itu barang. Kalau beras tidak ada, kami yang didatangi di kantor DPRD. Oleh karena itu dengan ini Rakernas ini memutuskan itu, meminta secara tegas kepada Bapak Presiden untuk turun langsung menangani persoalan kelangkaan yang terjadi selama ini. Harapan ke depannya, Ketum? Harapan ke depannya? Harapan ke depannya kami minta negara juga memperhatikan DPRD untuk memperkuat lembaga DPRD. Satu kata, kami mau undang-undang DPRD tersendiri. Supaya kuat, undang-undang DPRD perlu dibuat negara. Kalau mau menjadikan lembaga DPRD menjadi penjaga negara kesatuan Republik Indonesia, tidak boleh tidak ada undang-undangnya. Karena kepala desa sudah punya undang-undang nomor 6. Pertanyaannya kami undang-undangnya di mana? Jangan kami dikasih nyantol dengan undang-undang 23. Oke? Iya. Di mana-mana. Nah, tetapi pertanyaan orang, kenapa minyak sawit, produksi sawit kita terus meningkat, tetapi minyak goreng langka? Nah, jawabannya sebenarnya itu sudah logis ya. Harga minyak sawit, ekspor minyak sawit itu tinggi sekali, sehingga semua pabrik CPO minyak sawit ya itu mengekspor. Nah, pemerintah sudah membuat kebijakan baru, yaitu pabrik minyak goreng. Setelah dari pabrik CPO, ya, itu kan hasilnya diolah menjadi minyak goreng. Nah, kemarin saya dari Medan, itu perusahaan minyak goreng, ya minyak goreng itu, mereka diminta khusus sekian persen menyalurkan lokal, tidak boleh ekspor semua. Ya, nah ini sebenarnya kebijakannya itu sudah cukup logis ya untuk rakyat. Jangan semuanya mentang-mentang untung diekspor, kan bayar pajak tuh. Ya pemerintah tidak bisa juga melarang terlalu bagaimana. Tetapi ini keduluan tidak balance, kurang barangnya.
Ya, walaupun dibuat kebijakan misalnya 20%, 30% harus jual dalam negeri, lokal, seperti itu. Nah, saya menyikapi seperti itu. Nah, makanya dia kosong begini. Kita tunggu, karena setelah IKN ini, ya isu IKN selesai, luar biasa. Pak Jokowi kan sudah statement tentang minyak goreng, sembako juga lah. Yang di kepulauan, benar Ketum bilang, kepulauan yang terdampak, benar sekali. Karena kan distribusinya, makanya TNI Polri pun turun tangan, ya kan, Polda Bubble misalnya di kita, karena barang masuk, misal kami dari Bangka itu masuk dari Palembang, dari Lampung, dari mana-mana kapal. Nah itu juga harus punya proses waktu, itu ditunggu, itu mempengaruhi juga. Nah sebenarnya juga nih kajiannya, sebenarnya barang ini ada, udah cukup, cuman entah gimana yang diekspos itu orang membelinya itu berkerumun, ya sampai ada yang meninggal segala macam. Sebenarnya tuh barangnya juga ada, tidak terlalu, makanya ada yang mau komen, ada yang enggak. Ya kita yakin soalnya pemerintah itu nggak mungkin membiarkan ini, malu lah urusan minyak gorengnya. Tetapi yang kepulauan kasihan seperti Bangka Tengah, karena ada proses pengiriman barang, logis kan? Ya, jadi saya sih menjawab aspirasi dari masyarakat. Tunggu seminggu lagi, 2 minggu lagi kita lihat. Saya yakin buktinya Pak Jokowi sudah perintah, apalagi Ibu Rieke Diah selaku Dewan Pakar kita adkasi minta pemerintah membentuk peraturan khusus menangani tata niaga pangan, ya, produk pangan terintegrasi, supaya tidak terjadi lagi hal kayak gini. Malu, bukan hanya minyak goreng tetapi sembako. Di daerah kami malah kadang solar juga, ya, BBM. Itu daerah ya, mana, Bu? Bangka Tengah, Bangka Belitung, karena kepulauan. Ya, sama lah pulau-pulau yang lain juga, karena ada proses pengiriman kapal. Dulu kemarin hebohnya kelangkaan BBM karena cuaca buruk, tidak berani nyebrang, ya kan? Bukan karena barang kosong. Nah sekarang kesannya barang kosong. Tetapi kan kita bisa jawab dong, harga ekspor tinggi, ya semua mengekspor karena untung, bayar pajak pemerintahnya. Tetapi pemerintah juga udah bikin kebijakan, orang ini nggak tahu yang ini nih. Ya, semua pabrik minyak goreng diperintahkan untuk tidak boleh menjual seluruhnya. Saya berharap pemerintah buat 50% harus tidak boleh diekspor. Dia produksi berapa sebulan, sehari, 50% jual ke lokal. Begitu perusahaan pabrik minyak goreng, ya. Kan kita walaupun punya sawitnya nggak bisa bikin minyak gorengnya. Itu CPO pun ya sekarang DO sawit itu luar biasa. Orang mau beli tandan segar 3.850 sekarang harga sekilo. Dulu cuma 1.800, 1.500. Sekarang masyarakat Bangka Tengah, Bangka Belitung berbondong-bondong nanam sawit. Ya, oke.